Perkenalkan, nama saya Fahya Rismail Faryani, nomor absen 14, kelas 10 MIPA 7, SMA AN 1 Mauspati. Pada video kali ini, saya akan mengamati dan mempelajari tentang orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Salah satunya adalah Bapak Hari Tanu Sudibjo. Beliau adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia, juga pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, beliau merupakan pendiri dari Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, atau biasa yang kita kenal adalah Partai Perindo. Mulai menjabat pada tanggal 7 Februari 2015, beliau pernah bergabung dalam Partai Nasdem tahun 2011 sampai 2013 dan Partai Hanura tahun 2013 sampai 2014. Lahir di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 September 1965 dan sekarang berumur 55 tahun. Istrinya bernama Ibu Liliana Tanaja Tanu Sudibjo dan sudah mempunyai 5 orang anak. Beliau dikenal karena merupakan CEO MNC Corporation. Kekayaan bersih mencapai 950 juta US dollar atau sekitar 13,45 triliun rupiah. Beliau berada di urutan ke-33 orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Karir Hari dimulai dari perusahaan yang didirikannya yaitu PT Bakti Investama Tbk. Beliau merupakan pendiri serta pemimpin perusahaan yang dikenal dengan nama MNC Tbk tersebut. Beliau mendirikan perusahaan tersebut dengan kerja keras sejak tahun 1989. Pada waktu itu, perusahaan manajemen investasi tersebut masih belum sebesar saat ini. Namun dengan keahlian Hari dalam melihat peluang, pelan namun pasti perusahaannya tersebut kian menggulita. Beliau pernah menempuh pendidikan di Bachelor of Commerce atau Honors, Carleton University, Ottawa, Kanada 1988, Master of Business Administration, Ottawa University, Ottawa, Kanada 1989. Berikut adalah karir Pak Hari sebagai pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup PT Bakti Investama Tbk. Sebagai Presiden Direktur PT Global Mediacom Tbk. Sebagai Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNC. Sebagai Presiden Direktur PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau biasa yang kita kenal RCTI. Komisaris PT Mobile 8 Telekom Tbk. Komisaris Indovision, Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Beliau melakukan semua itu dengan kemampuannya yang sangat besar. Hari memang terkenal giat dan terampil. Selain itu, kecerdasannya mampu membawanya menjadi jajaran orang penting di Indonesia. Kemampuan manajemennya yang bagus membuatnya mampu menjalankan perannya di berbagai perusahaan yang dia miliki sehingga semua perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terorganisir.
Penghargaan yang diraih adalah beliau mendapat peringkat ke-22 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2011. Unpredictable Newsmaker 2011 dari media portal rakyat Merdeka Online atau RMOL. Dari berbagai perusahaan yang beliau miliki, beliau berhasil menjadi miliuner yang layak diperhitungkan dan dipandang oleh kalangan pembisnis lain. Untuk itulah, beliau sering dihadirkan sebagai pembicara untuk berbagai seminar untuk menyalurkan kemampuannya kepada pebisnis Indonesia yang lain. Dalam pencapaian kesuksesannya, dia memiliki 4 kunci, yakni fokus dengan tujuan, berdoa, membangun karakter yang baik, dan disiplin untuk komitmen. Alasan saya memilih Bapak Hari Tanusudibjo adalah saya terinspirasi dalam motivasi kata-kata penyemangat hidup, yaitu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau niatnya baik, Tuhan Yang Maha Esa pasti merestui. Kita bekerja semaksimal mungkin supaya hasilnya maksimal. Keberhasilan tidak mengenal usia, berapa lama bekerja dan masa lalu, tapi tergantung visi, kualitas, dan kecepatan. Membangun sesuatu yang besar tidak harus dimulai dengan besar. Kalian bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Sukses tidak instan. Sukses adalah proses yang harus diperjuangkan. Hidup harus punya tujuan. Jangan berhenti berusaha sebelum tujuan terwujud. Rajin, tekun, tabah, maju terus dalam keadaan apapun. Tidak ada kata tidak bisa. Selama masih dalam kapasitas manusia, kita bisa melakukan asal ada kemauan. Sukses adalah proses yang harus diperjuangkan. Banyak yang ingin sukses tapi tidak mau menjalankan prosesnya. Kerja harus berkualitas, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, dan jangan pernah berhenti berusaha sebelum tujuan kita tercapai. Sukses tidak diukur dengan uang. Profesi bisa bermacam-macam. Pastikan kita berkualitas, pasti maksimal menjalankan profesinya. Bangunlah masa depan kalian, bangun karir, ikut andil membangun Indonesia yang kita cintai bersama. Hal-hal yang dapat saya pelajari dari keberhasilan Bapak Hari Tanusudibjo untuk meningkatkan potensi diri saya adalah orang tersebut harus meningkatkan kualitas vertikal mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia. Dengan jika meningkatkan spiritual terhadap Sang Pencipta, maka makin baik pribadinya dan hidup bisa lebih tenang, pikiran jernih dalam mengambil keputusan. Meningkatkan kualitas vertikal internal, yakni lebih kepada memperbaiki diri sendiri. Dengan cara berusaha, memperbaiki diri sendiri, melihat kelemahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meningkatkan kualitas eksternal, namun sebaiknya jangan cepat merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai. Malah kita harus sering berusaha lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.